Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kembali ke Bang Silas, saya mau ke Bang Girsang dulu. Bang Girsang, kenapa nama pembimbing skripsi ini menjadi titik krusial dalam gugatan Pak Rismon CS? Jelas, karena tadi saya katakan ya, sebelumnya juga di Tipuan ini saya katakan, mereka ini, Rismon, Roy dan Tifa dan kawan-kawan, itu mengadakan penelitian loh. Penelitian sesuai dengan bidang mereka. Tadinya diawali, katakanlah Bang Menteri kan urusannya gitu loh. Dia tiba-tiba di penjara, proses peredarannya kita nggak tahu seperti apa. Tiba-tiba di penjara, mudah-mudahan 2 bulan lagi keluar. Nah, mereka orang peneliti mereka mengenal namanya riset gap. Ada celah yang tidak nyambung dari masalah yang dulu yang palsu, yang katakan asli ini, mereka masuk di sini. Salah nggak? Menurut saya tidak. Baca buku metodologi penelitian, bebas, mereka tidak biayain, mereka biaya sendiri. Mau mengungkapkan, mau menjawab persoalan ini, mulia menurut saya. Karena Barreskrim mengatakan ijazahnya asli, maka dicari celahnya skripsinya. Barreskrim mengatakan itu sudah otentik dan otentik loh, lebih seram lagi, diteliti lagi itu loh. Dan mereka menantang, oke, adu ilmiah aja. Adu agak aja. Kebetulan Kapolri kan menantang, libatkan eksternal. Oh, kita tepuk tangan. Kalau libatkan eksternal, apa terbuka? Ya kami advokat ini kan sering menghadiri gelar perkara khusus di Mabes. Itu semua dilibatkan kok. Kami dipanggil resmi loh. Enggak tiba-tiba kucuk-kucuk, oh ini hasilnya gitu. Enggak, itu namanya gelap. Makanya disebut prematur. Sekali lagi saya katakan prematur. Dan sekali lagi saya tambahkan ya, kenapa tadi saya katakan ini masalah ini, katakanlah masalah ini, tadinya itu rivalitas, rivalitas artinya pertandingan biasa lah, ya udah adu. Naik ke konflik nih, tingkat konflik sudah dilaporkan kan, sudah dilaporkan, udah menyentuh pengadilan, itu udah konflik namanya. Sekarang udah lebih dari itu, masyarakat berantem, populis banget. Yang terbaru adalah ada di Pramuka yang mengatakan seorang ahli, seorang tokoh juga di bangsa ini, berani dia mengatakan bahwa itu dibuat Pramuka loh. Kita nggak sebut namanya. Tapi itu, berita itu kan sudah sangat menyebar gitu loh. Apa ini kita biarkan terus? Mungkin banyak yang aji mumpung ya memanfaatkan. Iya, itu namanya salus populis supremalis extra itu udah masuk ke situ dan ini bahaya. Kalau dia biarkan. Oleh sebab itu sebenarnya kembali ke Pak Jokowi, kalau punya ya penegakan hukum menurut saya ada tiga rangka ini. Substansi struktural, dan yang terakhir masalah moral. Hukum kita udah lengkap nih, substansinya, strukturalnya, pengadilan mana nggak ada di Indonesia. Tapi yang terakhir ini mendapat pendapat seorang ahli hukum dari Amerika, Lawrence de Friedman. Moral inilah yang paling menentukan. Menurut saya sekarang masalah moral ini. Moral siapa yang Anda soroti? Ya Pak Jokowi dong, turunkan dong seharusnya. Maaf kata ini. Ya kalau dia merasa udah melihat masyarakat ini udah saling bertengkar, nggak tahu. Justru dari keadaan itu saya berkesimpulan justru nggak ada aslinya. Apa yang mau kasih tahu? Itu masalahnya sekarang gitu loh. Karena udah siap nih para ilmuwan ini yang ahli forensik digital ini udah siap juga. Apapun yang ditemukan ya siap. Mau diuji, termasuk ini Barreskrim itu. Itu. Baik, langsung ditanggapi. Ya. Sangat meyakinkan, tetapi ini kesalahan besar dalam penerapan dan penegakan hukum. Memahami hukum, tadi dia mengklaim bahwa asli atau tidak itu suruh Pak Jokowi yang membuktikan. Ini kan pelanggaran prinsip-prinsip hukum sebenarnya ini. Actori incumbit probatio, ya. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Kita berbicara moral, kan prinsip hukumnya tidak bisa dilanggar. Kita tuduh orang melakukan kejahatan, buktikan dong. Kalau enggak itu jadi fitnah. Enggak, bro, nah, gini. apa yang dilakukan? Saya masih berbicara. Ya, apa yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan ini sebenarnya, saya heran ya, orang yang dianggap ya tadi seperti tokoh dan segala macam itu, tetapi menebarkan tuduhan, belakangan baru cari bukti. Yang dilakukan dia kan mencari bukti itu. Ini kan mungkin pengembangan bukti saja. Tuduh dulu, baru cari bukti. Nah, hal lain adalah katanya melakukan penelitian. Cara melakukan penelitian itu dengan memaksa orang untuk mengatakan sesuai dengan keinginannya.
peneliti seperti begitu? Tidak. Enggak, gini. Orang yang mau diwawancara juga mengatakan Bro, saya mau tidak ada luruskan dulu keinginan ya. untuk mau tentang penelitian menerima ini. Bro Silas. tidak mau menerima Rismon. Tidak ada kesediaan untuk mau diwawancara. Oke. Jadi kita harus Dan apa yang pahami. dicari di sana? Masa meneliti Enggak, kita harus orang pahami yang loh. diwawancara Saya kira kayak kita, begitu kok. saya kira kita paham semua tentang penelitian. Saya juga perdalam sudah kasus ini. Saya kira Gini kira apa yang dilakukan oleh Rismon itu sangat tidak beretika, sangat tidak sopan. Baik. Kita lihat kan beliau, Pak Kasmujo ini kan kelihatan mungkin sakit. Tapi kenapa Pak Jokowi kemudian tersentil untuk juga ikut melakukan kunjungan ke Pak Kasmujo? Hal lain, itu kan berbicara kemarin. Oke. Bicara hari ini kan Iya. dia datang untuk Atau ini juga mau salah satu meneliti, padahal strategi orang untuk itu tidak mau menerima. membantah atau mematahkan apa yang ditemukan oleh Pak Rismon begitu, Bang Silas? Bagaimana? Apakah juga ini salah satu upaya untuk kemudian mematahkan bukti yang dilakukan atau dikumpulkan oleh Pak Rismon sendiri ketika mengunjungi Pak Kasmujo begitu? Makanya kemudian Pak Jokowi datang mengunjungi Pak Kasmujo juga. Saya pikir begini ya, semua tuduhan, semua informasi itu harus diverifikasi, harus divalidasi. Oke. Ya, sehingga untuk meyakinkan orang lain, dia kan harus punya upaya untuk membuktikan bahwa semuanya asli. Ya. Iya. Dia pergi ke dosennya untuk menyatakan bahwa peristiwanya memang benar. Oke. Dokumennya memang benar. Ya. Ya, jadi yang dilakukan Pak Jokowi itu wajar saja sebenarnya. Iya, tapi dalam pertemuan Pak Rismon dengan Pak Kasmujo, meskipun ditolak, Pak Kasmujo menjawab pertanyaan bahwa bukan sempat dia. terjawab. Sempat terjawab. Gimana, Tidak Bang Silas? tidak Tapi- benar katanya. Tapi kan yang ditanyakan itu kan seolah-olah dia mencoba untuk menggiring Pak Kasmujo untuk menjawab sesuai dengan keinginan Pak Rismon. Betul begitu. Itu yang tidak boleh. Enggak gini loh. gini. Mungkin Pak Kasmujo terdesak kalau menurut Bang Silas. Kehadiran Bang Rismon Girsang. di sana, konfirmasi aja. Benar nggak seperti yang dia katakan waktu acara formil Pak Jokowi itu, waktu Pak Kasmujo diajak berdiri, karena mengangguk saja. Iya. Jadi kita orang Asia mengangguk itu kan benar. Nah, lantas Rismon karena kembali penelitian tadi ya, dia mau teliti secara benar. Oke. Jadi saya mau jelaskan dikit tuh, jangan sampai simpang siur ini. Penelitian itu ya kan untuk mengungkap, tujuannya untuk mengungkapkan satu yang belum terungkap. Itu tujuan penelitian loh. Iya. Dan di akhirnya mereka harus buat pernyataan. Pernyataan penelitian. Kalau penelitian tidak ada endingnya bukan penelitian. Apa pernyataan mereka? Menurut penelitian mereka palsu. Nggak perlu kalau dapat aslinya nggak perlu teliti dong. Nah, jadi rekan Silas tadi kita beda pendapat memang di sini. Tapi Jadi, harapannya apakah pengen nanti ijazahnya dinyatakan palsu atau hanya ingin transparansi dari UGM, Proses, dari gitu kepolisian, dan dari lembaga-lembaga yang menerbitkan dari dokumen ini? penelitian Rismon dan kawan-kawan kan mereka nyatakan palsu. Ya. Itu menurut penelitian ilmiah mereka loh. Mendatangi Pak Kasmujo, mendatangi ini segala macam kan. Diolah data itu, kemudian interpretasikan data itu, kemudian simpulkan. Itu penelitian loh. Masalah-salah benarnya udah counter. Bawa aslinya. Kan gampang. Ini yang aslinya nggak ada. Jadi disuruh kita membuktikan nggak benar. Justru kita memancing sebenarnya. Loh, keluarkan aslinya biar penelitian kami ini salah. Cara menelitinya yang sangat tidak etis. Orang tidak itu, terima, Bang Silas. kok dipaksa untuk datang tanya. Apa itu penelitian seperti begitu? Saya kira begini, ya. Saya melihat ada tujuan-tujuan yang terselubung dari mereka ini. Perspektif-perspektif yang mereka bangun ke publik ini diklaim sebagai sebuah kebenaran. Padahal itu hanya persepsi, tidak bisa dibuktikan dan tidak faktual. Ini sedang tapi ini pembuktian mungkin, terus Bang. digaungkan terus digiring terus supaya masyarakat percaya. Ini sangat berbahaya, apalagi kawan-kawan itu sudah tidak percaya terhadap institusi negara, institusi penegak hukum. Mereka mencoba, ya, menurut saya mereka mencoba mereduksi kepercayaan publik terhadap institusi Polri, penegakan hukum, supaya tidak ada yang percaya lagi. Kalau ini terjadi, ini yang berbahaya, negara bisa chaos. Terjadi pembangkangan publik terhadap penegakan hukum, apa yang terjadi? Saya kira kita harus fair. Persepsi
kalau dibilang hasil penelitian itu kan bukan fakta, tetapi itu persepsi. Tapi kalau kan itu Bukannya tidak dianggap percaya diklaim kali sebagai itu, kebenaran. tapi lebih kepada membutuhkan transparansi begitu Oh iya, ya, atau seperti transparansi. apa? Bukti data informasi yang didapatkan itu kan benar. Oke, Mereka datangin Gajah Mada loh, Universitas Gajah Mada loh. ya. Tapi di sana tertutup. Begitu kan, mereka cari lagi yang lain. Sesuai dengan keahlian mereka. Mereka ini kan teknokrat semua nih, teknologi semua gitu loh. Mereka teliti. Nah, ditambah lagi kerunjaman akhir-akhir ini. Beratang Pramuka, ada yang mengatakan begitu kan, kemudian Bareskrim, kita ke Bareskrim ya, KKN-nya katanya 83. Tapi menurut Pak Jokowi 85. Ya. Kemudian tempat KKN menurut Sandi dari pakar PKS itu Beda lokasi. Gonowo, Ya. Gonoso. Tahu Pak Jokowi mengatakan Ketoyo. Lah ini apa dibiarkan begini? ini yang ngaco sebenarnya siapa? Mam Kanta ya. Saya sebenarnya prihatin loh. Ini fakta di masyarakat loh. Ini yang tidak dibuat-buat loh oleh Rismon dan kawan-kawan. Ya, jadi mungkin dipertanyakan tidak karena benar. ada inkonsistensi penjelasan dan data dari Pak Ini Jokowi. yang tidak Bang. benar. Terjadi Informasi kebenaran. sepihak diklaim sebagai sebuah bukti, diklaim sebagai sebuah kebenaran. Padahal kan semua kalau mau mengatakan bahwa penelitian itu memang komprehensif, holistik, semua informasi itu digali. Oke. Jangan satu orang mengatakan A, oh ini kebenaran ini teruji. Nggak boleh begitu. Baik. Apa yang kemudian sekarang sedang digali, Pak Rismon? Mungkin sedikit saja. Digali masih terus, mungkin pokoknya sampai masalah ini tuntas, Ya. sampai dibuktikan, Oke. mereka tetap mengadakan penelitian. Murni loh penelitian. Setelah Pakas Mujo apa yang sedang dipersiapkan sekarang? Ya masih ada lagi informasi. Sekarang dikembangkan tentang pasar pramuka. Itu dikembangkan lagi tuh. Oke. Kan ini parameter baru itu. Ini yang ngomong itu kan bukan orang sembarangan. Ya. Dia berani ngomong begitu berarti. Nah, ada tim Solo. Wah, ngumpul di mana gitu loh, di Baik. daerah Menteng sana gitu loh. Ini kan bukan informasi yang sembarangan. Berarti setelah dari kediaman Pakas Mujo sekarang persiapan menuju ke Pramuka untuk Menuju mencari bukti pramuka ya. lagi. Baik. Ini Mungkin terakhir, Bang ini Silas, topik seperti terakhir apa? pramuka yang paling booming gitu. Oke, baik. Bang Silas mungkin terakhir. Apa ya ini saya Ya. sebagai komentar terakhir, saya mendukung apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk segera memproses perkara laporan Pak Jokowi ini. Kalau ada bukti, tingkatkan. Buka. Baik. Ya, kalau ada bukti yang cukup, gelar perkara, tingkatkan Oke. tersangka, uji nanti di pengadilan. Baik. Mana Lanjut yang ke benar? penyidikan, ya. Supaya ada kepastian hukum. Oke, Betul. supaya cepat selesai Kita begitu berharap ya. ada Jangan kepastian hukum, berlarut-larut. ya. Begitu ya. Setuju Jangan ya, setuju. semakin Bang Rizal, melebar, jangan berlarut-larut agar kalau tidak- masalah. Enggak, begini. Terjadi kegaduhan gitu, kita Bang. beda arah nih. Oh, Jangan beda. lupa yang melapor Oke, di baik. Polda itu Ya. siapa? Pak Siapa yang Jokowi melapor? salah satunya. Lah, tadi teorinya mengatakan siapa yang melaporkan dia buktikan. Bukan Oke. kita yang buktikan. Nanti jaksa yang membuktikan itu. Baik, Gimana? jaksa yang akan Sama-sama membuktikan. nanti ya, Kita Pak. berharap Buktikan ya Bukan bagaimana. kita, Bu. Oh. Kecuali kalau kita pelapor. Jangan salah nih, bro. Baik, Pak. Balik-balik nih. Baik, terima kasih Bang Rizal dan juga Bang Silas. Mohon maaf waktu Ya, kami terbatas. durasi Memang kita perbincangan terbatas. kami ternyata memang kayaknya setuju, sepaham, kayaknya belum nemu titik tengah. Kayaknya masih panjang ini ya. Episodenya Bang Rizal, masih terima panjang. kasih. Kita akan Bang tunggu. Silas ya, kita akan tunggu bagaimana babak selanjutnya sampai ke pasar pramuka nih Andi Kumala. Baik, Kita tunggu ya bagaimana perkembangan dari kasus ini. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami masih memiliki sejumlah informasi menarik. Tentunya juga salah satunya bagaimana perkembangan dari konflik antara Iran dan Israel. Sesaat Iya. lagi.